Aku tidak bisa hidup lagi dengan wanita yang mencoreng wajahku dengan bekerja sebagai petugas kebersihan hotel. Suaminya melemparkan surat gugatan cerai ke wajah istrinya sambil melontarkan kata-kata kasar. Baik, akan kutandatangani. Sang istri menandatangani surat cerai itu tanpa ragu sedikit pun. Suaminya tersenyum, merasa semuanya berjalan sesuai rencananya. Namun, ia tidak tahu. Istri yang ia usir dan remehkan itu sebenarnya adalah pewaris tunggal sebuah grup hotel raksasa. Dan beberapa minggu kemudian, dalam sebuah pertemuan kontrak penting yang menentukan nasib perusahaannya, ia akan berhadapan langsung dengan mantan istrinya itu. Kisah hari ini dimulai. Bima Saputra membenamkan tubuhnya di sofa ruang tamu, matanya menatap tajam ke arah televisi. Namun, suara bising dari layar hanya berdengung di telinganya, tak mampu menembus pikirannya. Ketidakpuasan yang telah membebani hatinya selama sebulan terakhir terasa semakin menusuk hari ini. Suara rekan-rekan kerjanya yang ia dengar di toilet kantor sore tadi terngiang-ngiang seperti tinnitus. Katanya istri Pak Bima berhenti kerja kantoran dan sekarang jadi petugas kebersihan di hotel. Serius? Kok bisa? Kenapa berhenti dari pekerjaan yang bagus begitu? Entahlah, mungkin keuangan keluarganya lagi berantakan. Bima, yang berada di dalam bilik toilet, hanya bisa menahan napas dan meringkuk, tak berani keluar. Setelah rekan-rekannya pergi, barulah ia bisa keluar dari toilet, butuh waktu cukup lama. Saat itu, suara pintu depan terbuka memecah keheningan. Anjani Wulandari masuk dengan seragam abu-abu, bahunya terkulai lelah, wajahnya menunjukkan keletihan yang mendalam. Di satu tangannya, ia membawa tas jinjing tua yang berbau sarung tangan karet. Melihat pemandangan itu, Bima dengan gusar melemparkan remote di atas meja dan bangkit berdiri. Malu-maluin banget, sumpah. Anjani, yang sedang melepas sepatunya di pintu masuk, mengangkat kepala. Ya kelakuanmu itu, keliling kompleks pakai seragam begitu. Semua orang di kompleks ini melihatmu, tahu, bentak Bima sambil bersedekap, menatap Anjani dengan tajam. Ia teringat kejadian pagi tadi di lift, ketika tetangga sebelah memandangi seragam Anjani dari atas ke bawah sambil berbisik-bisik, membuatnya marah bukan main. Anjani, tanpa berkata apa-apa, melepas jaket seragamnya dan menggantungkannya di gantungan baju. Di dada kiri jaket itu, tersemat logo Nusantara Grand Hotel dengan jelas. Kenapa diam saja? Aku bilang aku malu setengah mati karena pekerjaanmu itu. Suara Bima menggema di ruang tamu. Orang yang tadinya bekerja di tim marketing perusahaan ternama, kenapa tiba-tiba membersihkan kamar orang lain? Anjani berjalan ke dapur dan membuka mulutnya dengan suara pelan. Ada sesuatu yang ingin ku pelajari. Belajar? Kamu mau belajar jadi petugas kebersihan hotel? Bima tertawa sinis. Yah. Mungkin karena kamu tumbuh di keluarga miskin, jadi pekerjaan rendahan seperti itu cocok untukmu. Kamu tahu tidak betapa aku harus menunduk di kantor? Tangan Anjani berhenti sejenak, namun ia segera membuka pintu kulkas. Ia menuang air dingin ke dalam gelas dan menenggaknya sekali teguk, lalu menatap lurus ke arah Bima. Kamu tidak perlu malu. Yang bekerja adalah aku. Tidak perlu malu katamu, semua orang di kantor sudah tahu? Mereka semua bergosip di belakangku, istri kepala tim Bima itu petugas kebersihan hotel. Bima mengepalkan tangannya, tak mampu menahan amarah. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Di layar interkom, terlihat seorang kurir paket untuk Bapak Bima Saputra. Anjani membuka pintu dan menerima sebuah kotak. Sang kurir melirik seragam Anjani, lalu bertanya dengan ragu, Mbak, kerja di Nusantara Grand Hotel, ya? Iya, betul. Wah, kakak saya juga kerja di sana. Pekerjaannya berat, ya? Anjani tersenyum tipis dan mengangguk. Tidak apa-apa. Saya anggap ini pengalaman yang berharga. Setelah pintu tertutup, wajah Bima semakin masam. Tuh, kan? Beginilah caranya gosip menyebar ke seluruh kompleks. Sekarang sampai kurir paket pun tahu urusan rumah tangga kita. Anjani hanya menatap Bima tanpa mengubah ekspresinya. Sikap tenangnya itu justru membuat Bima semakin mendidih. Kamu tidak merasa apa-apa? Bikin frustrasi saja. Bima merebahkan diri di sofa dan meraih ponselnya.
ia dengan sigap mencari nama Sarah Lestari dan mengirim pesan. Istriku sekarang kerja jadi petugas kebersihan hotel, aku malu banget. Balasan datang dengan cepat. Serius Pak Bima, kenapa tiba-tiba kerja begitu? Aku juga pusing. Tiba-tiba berhenti dari kerjaan lamanya terus mulai kerja bersih-bersih. Gak pantas banget buat orang sehebat Bapak. Kok bisa sih? Bima membaca pesan dari Sarah dan mengangguk dengan ekspresi, nah, ini baru benar. Sarah adalah satu-satunya orang yang memahaminya. Iya, kan? Padahal aku sudah kerja keras di kantor. Tentu saja, Pak. Bapak kan orang yang sangat kompeten. Proyek kali ini juga tidak akan berhasil tanpa Bapak. Senyum tipis tersungging di bibir Bima. Tiba-tiba ia teringat ucapan direkturnya saat acara makan malam perusahaan minggu lalu. Bima, kamu memang hebat dalam pekerjaan, tapi sepertinya di rumah cukup berat ya? Dengar-dengar istrimu melakukan pekerjaan yang sulit. Saat itu Bima hanya bisa tertawa canggung, tapi hatinya terasa terbakar. Terdengar suara Anjani masuk ke kamar mandi untuk mandi. Bima kembali fokus pada layar ponselnya. Sarah, jujur saja, kita ini bukan sekadar atasan dan bawahan, kan? Setelah menunggu sejenak, balasan datang. Saya juga berpikir begitu, Pak. Jantung Bima mulai berdebar kencang. Ia teringat malam ketika mereka lembur berdua di kantor bulan lalu. Sarah membuatkan kopi untuknya, tapi tidak sengaja menumpahkannya ke kemeja Bima. Saat itu, Sarah mendekat untuk membersihkannya dengan tisu, sebuah momen yang mendebarkan. Aduh, Pak, gimana ini? Maaf ya. Aroma parfum Sarah yang menyentuh hidungnya dan sentuhan tangannya yang hangat masih terasa begitu nyata. Suara air dari pancuran terdengar. Bima membayangkan penampilan Anjani saat masuk dengan seragam abu-abu tadi. Memikirkan betapa menyedihkannya ia di mata para tetangga membuat wajahnya terasa panas. Aku tidak bisa hidup seperti ini, gumam Bima pelan. Sesuatu yang keras telah terbentuk di dalam hatinya. Bima kembali mengirim pesan kepada Sarah. Besok makan siang bisa ketemu sebentar? Tentu saja, Pak. Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Kebetulan saya juga ada yang mau disampaikan ke Bapak. Bima meletakkan ponselnya dan menatap langit-langit ruang tamu. Di atas meja, ada sebuah buku yang dibeli Anjani beberapa hari lalu, pengantar manajemen perhotelan. Bima mengambil buku itu dan membalik-balik halamannya secara acak. Halaman-halaman itu penuh dengan garis bawah yang ditandai dengan stabilo oleh Anjani. Cih, petugas kebersihan mau belajar beginian buat apa? Bima berdecak dan melempar buku itu kembali ke meja. Saat itu, pintu kamar mandi terbuka dan Anjani keluar dengan rambut basah yang terbungkus handuk. Kamu lihat buku itu? Tanya Anjani sambil menunjuk buku di atas meja. Iya. Memangnya petugas kebersihan mau buat apa belajar manajemen? Suara Bima penuh dengan penghinaan yang tak bisa disembunyikan. Anjani tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya diam-diam merapikan buku itu ke tempatnya semula. Bima, tanpa melirik Anjani sedikit pun, langsung masuk ke kamar tidur. Ia merasa inilah saatnya untuk mengambil keputusan besar, yang akan mengubah hidupnya. Anjani, yang ditinggal sendirian di ruang tamu, menatap lama ke pintu kamar tidur tempat Bima menghilang. Punggung suaminya yang dingin dan kata-kata hinaan yang menusuk hari ini membuatnya merasa bahwa badai besar akan segera datang. Namun, Anjani dengan tenang kembali ke tempatnya dan duduk di meja. Dengan ekspresi tegas, ia membuka buku itu dan kembali memegang stabilo di tangannya, seolah sedang mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk menghadapi badai yang akan datang. Keesokan malamnya, Bima telah menyelesaikan semua persiapannya sambil menunggu Anjani pulang kerja. Di atas meja makan, tergeletak rapi surat gugatan cerai di dalam sebuah amplop putih. Bima duduk di kursi, membelai amplop itu, dan memantapkan keputusannya untuk terakhir kali. Percakapan manis dengan Sarah saat makan siang tadi masih terngiang di telinganya. Bapak benar-benar sudah memutuskan? Iya. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Saya percaya sama Bapak. Kita akhirnya bisa memulai hubungan kita dengan benar, kan? Wajah Sarah yang bersinar sambil memegang tangannya terbayang di benak Bima, membuatnya tersenyum. Ia perlahan memandangi ruang tamu yang sudah akrab baginya. Kenangan pernikahan mereka melintas seperti film,
tetapi tidak ada sedikit pun rasa sesal yang tersisa. Saat itu, terdengar suara pintu depan terbuka. Anjani masuk ke rumah dengan seragam abu-abu yang sama seperti kemarin. Hari ini, ia terlihat lebih lelah, dan bau disinfektan dari tangannya menusuk hidung. "Sudah pulang?" Anjani menyapa singkat sambil melepas sepatu. "Ya. Sini ke ruang tamu, ada yang mau kubicarakan." Bima menunjuk meja makan dengan dagunya, berbicara dengan nada memerintah. Anjani melepas jaket seragamnya, menggantungkannya, lalu berjalan ke ruang tamu. Ia pun melihat amplop putih yang tergeletak di atas meja, langkahnya terhenti seketika. "Ini apa? Lihat saja sendiri." Bima duduk dengan tangan bersedekap, seolah ingin mengamati setiap reaksi Anjani. Anjani perlahan mendekati meja makan, mengambil surat di dalam amplop itu. 3 kata surat gugatan cerai langsung tertangkap matanya. "Ini apa? Gugatan cerai? Kamu sudah gila?" "Tidak, aku tidak gila. Kita akhiri saja sampai di sini." Bima bangkit dari kursinya seolah sudah menunggu saat itu. "Aku tidak bisa hidup lagi dengan wanita dari keluarga rendahan sepertimu, yang mencoreng wajahku dengan menjadi petugas kebersihan hotel." Anjani hanya menatap surat itu tanpa berkomentar. "Kita sudah menikah bertahun-tahun, dan kamu mau mengakhirinya dengan ini? Sudah cukup. Waktu selama ini sudah cukup untuk membuatku tahu wanita seperti apa kamu ini." Bima berjalan mondar-mandir di ruang tamu seperti seorang aktor drama, suaranya meninggi. "Seharusnya aku tahu dari awal. Ayahmu cuma punya toko kecil, sampai sekarang kamu tidak pernah memberitahuku apa yang dijual atau di mana lokasinya." Tepat saat itu, ponsel Bima berdering keras. Nama ibu muncul di layar. "Sebentar," kata Bima sambil melirik sinis ke arah Anjani dan mengangkat telepon. Bu, ada apa?" "Bima, Anjani sudah pulang. Sampaikan terima kasih ibu ya, buah yang dia bawakan ke rumah sakit waktu itu enak sekali." Wajah Bima seketika mengeras. "Oh, iya, baik, Bu. Dia pasti lelah sekali ya akhir-akhir ini." "Dia baik-baik saja, kan?" "Iya, dia baik-baik saja." "Ibu jangan khawatir." Bima buru-buru menutup telepon. Anjani mengangkat kepalanya dan menatap Bima. "Ibu bilang apa?" "Bukan apa-apa. Kita lanjutkan saja pembicaraan kita." Bima kembali menunjuk surat cerai itu dengan jarinya. "Jadi, karena aku bekerja sebagai petugas kebersihan hotel, kamu mau menceraikanku, begitu? Apa itu begitu penting? Apa pekerjaanku sepenting itu bagimu?" "Tentu saja. Aku ini orang yang punya kedudukan sosial. Kemampuanku diakui di kantor," teriak Bima sambil menepuk dadanya. "Bagaimana bisa aku melihat istriku berkeliaran dengan seragam petugas kebersihan?" Anjani kembali menunduk menatap surat itu. Bima mengira Anjani akan menangis dan memohon, atau setidaknya merengek. Namun, ketenangannya benar-benar di luar dugaan Bima. "Bagaimana dengan pembagian harta? Semua sudah tertulis di situ. Apartemen ini atas namaku, jadi tentu saja milikku. Kamu cukup bawa barang-barang yang kamu bawa saat menikah dulu dan pergi dari sini." Anjani membaca pasal-pasal dalam surat itu dengan teliti. Bima, yang mengamatinya, mulai merasa cemas. "Kenapa kamu menatapnya begitu serius? Isinya tidak sulit, kan? Ini masalah penting. Tentu harus dibaca dengan teliti." Saat itu, notifikasi pesan masuk muncul di ponsel Bima, dari Sarah. "Pak, bagaimana? Lancar?" Bima cepat-cepat membalas. "Iya. Hampir selesai." "Benarkah? Syukurlah. Sekarang kita bisa memulai yang baru, ya. Mulai besok aku bebas. Kalau begitu, besok malam kita pesta perayaan, ya. Aku akan pesan restoran." Bima tersenyum puas dan memasukkan ponselnya ke dalam saku. "Sudah selesai baca?" "Sudah." Anjani meletakkan surat itu di atas meja. "Kalau begitu, sekarang tanda tangan." Bima mengambil pulpen dan bantalan stempel meterai dari laci dan mendorongnya ke depan Anjani. Saat Anjani mengambil pulpen, ia tampak ragu sejenak. Bima tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan terus mendesaknya. "Hidup seperti ini juga pasti seperti neraka bagimu. Kita sudah tahu tidak cocok, buat apa dipertahankan?"
Anjani dengan tenang mengangkat kepalanya dan menatap Bima. Kamu yakin tidak akan menyesal? Tentu saja. Tidak akan pernah menyesal sedetik pun, jawab Bima tanpa ragu. Begitu kalimat itu selesai, Anjani tanpa ragu sedikit pun menandatangani surat itu di tempat yang telah ditentukan, lalu menempelkan meterai. Suara ketukan pulpen menggema di ruang tamu. Bima justru terkejut dengan reaksi Anjani yang begitu cepat dan bersih. Kamu benar-benar menandatanganinya? Langsung begitu saja? Ini kan yang kamu mau, kata Anjani sambil meletakkan pulpennya. Aku kira kamu akan berpikir lagi, atau memohon untuk dimaafkan sekali saja. Memangnya kamu berharap aku memegang kakimu dan memohon-mohon? Untuk pertama kalinya, Anjani menatap Bima dengan tajam. Tatapannya penuh dengan penghinaan yang dingin. Bukan begitu, Bima tergagap. Anjani bangkit dari kursinya. Lalu bagaimana dengan uang kompensasi? Penyebab perceraian ini kan ada padamu, kamu selingkuh, jadi kamu harus bayar kompensasi. Mendengar ucapan Anjani, wajah Bima menjadi pucat pasi. Apa maksudmu? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku sudah melihat semua pesan WhatsApp di ponselmu dengan wanita bernama Sarah Lestari itu. Keringat dingin mengalir di punggung Bima. Itu hanya rekan kerja. Sudah, kukap. Aku juga ingin cepat-cepat selesai denganmu, kata Anjani sambil melambaikan tangannya seolah merasa terganggu. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk berkemas? Semalam sudah cukup. Baiklah. Besok aku akan pergi. Anjani langsung berjalan menuju kamar tidur. Bima, yang ditinggal sendirian di ruang tamu yang kosong, menatap nanar surat yang sudah ditandatangani Anjani. Segalanya terasa berakhir terlalu mudah, ada perasaan hampa di hatinya, tetapi ia segera menepisnya dengan membayangkan masa depannya bersama Sarah. Bima mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sarah. Sarah, ini aku. Pak Bima, bagaimana hasilnya? Sudah selesai. Baru saja dia menandatanganinya. Wah, benarkah? Selamat ya, Pak. Suara Sarah yang gembira terdengar dari seberang telepon. Ya, mulai besok aku bebas. Tubuh dan pikiran. Kalau begitu, besok malam kita harus bertemu, ya. Kita harus merayakannya. Tentu. Aku akan pesan tempat yang bagus. Bima tersenyum cerah dan menutup telepon. Sementara itu, di kamar tidur, Anjani dengan tenang merapikan pakaiannya. Saat ia menghapus satu persatu jejak keberadaannya, senyum aneh tersungging di wajahnya, bukan kesedihan. Dari laci paling dalam, Anjani mengeluarkan sebuah kartu nama usang. Di kartu nama itu, terukir tulisan berlapis emas, Hermawan Wulandari, Direktur Utama, Grup Hotel Nusantara. Ia menatap kartu nama itu sejenak, lalu mengambil ponselnya. Ayah, ini Anjani. Sepertinya sudah waktunya aku menceritakan semuanya. Suara Anjani terdengar lebih tegas dan mantap dari sebelumnya. Iya, Bima meminta cerai. Katanya dia malu aku bekerja sebagai petugas kebersihan. Terdengar helaan napas panjang dari seberang telepon. Baiklah, ayah mengerti. Sepertinya sudah waktunya topeng itu dilepas. Anjani menatap pemandangan malam kota yang terbentang di luar jendela. Mulai besok, segalanya akan berubah total. Sebulan telah berlalu sejak perceraiannya dengan Anjani Wulandari. Bima merasa sangat ringan, seolah beban berat yang menekan pundaknya telah terangkat. Saat makan siang di kantin perusahaan bersama rekan-rekannya, Bima dengan antusias menceritakan kisah perceraiannya. Jujur saja, aku dan Anjani dari awal memang tidak selevel, kata Bima dengan angkuh sambil mengambil lauk. Oh ya, Pak? Tidak kelihatan begitu. Kenapa baru sekarang berpisah? Tanya seorang rekan bernama Dika dengan mata membulat. Aku sudah berusaha sabar, tapi tidak tahan lagi. Orangnya tidak punya kemajuan, kata Bima sambil menggelengkan kepala seolah meremehkan. Tidak punya kemajuan bagaimana, Pak? Latar belakang keluarganya begitu-begitu saja, dan puncaknya dia jadi petugas kebersihan hotel. Sudah jelas, kan? Rekan-rekannya mulai saling berpandangan dan berbisik. Oh, jadi karena itu bercerai. Paham, Pak. Harga diri seorang pria kan penting. Mendengar rekan-rekannya mendukungnya, Bima tersenyum puas.
Sekarang aku harus mencari wanita yang selevel denganku. Hei, Pak Bima. Jangan-jangan sudah ada gebetan baru, ya? Tanya Pak Guntur, manajer lain, sambil tersenyum menggoda. Mungkin saja. Jawab Bima dengan senyum penuh arti. Saat kembali ke kantor, Bima berpapasan dengan Sarah di koridor. Mengenakan pakaian kantor yang ketat, aroma parfum manis tercium dari Sarah. Pak Bima, makan siangnya enak? Iya. Kamu? Saya cuma makan seadanya. Tidak ada selera makan kalau sendirian tanpa bapak, rengek Sarah sambil sedikit memajukan bibirnya. Aduh, jadi tidak enak. Lain kali kita makan bareng, ya? Benar, ya? Janji? Sarah tersenyum cerah, seolah rengekannya tadi tidak pernah terjadi. Sore harinya, direktur memanggil Bima ke ruangannya. Bima, ada kabar baik untukmu. Iya, Pak. Kabar apa? Soal kontrak dengan grup hotel terbesar di kota ini, Grup Hotel Nusantara. Coba kamu yang tangani. Mata Bima berbinar. Benarkah, Pak? Proyek sebesar itu untuk saya? Iya. Kalau kontrak ini berhasil, promosimu jadi direktur sudah di depan mata. Direktur menepuk-nepuk pundak Bima, memberinya semangat. Kembali ke mejanya, Bima tanpa sadar mengepalkan tangannya. Jika ia berhasil merebut kesempatan ini, bukan hanya promosi, tapi hidupnya akan berubah drastis. Sarah, sini sebentar. Bima memanggil Sarah dengan isyarat tangan. Iya, Pak, kamu akan ikut denganku menangani proyek grup Hotel Nusantara. Hah? Serius? Pak? Wah, luar biasa. Sarah tanpa sadar bertepuk tangan pelan. Gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuanmu, ya. Pak Bima memang hebat. Sarah sedikit memegang lengan Bima dengan tatapan penuh kekaguman. Setelah pulang kerja, Bima dan Sarah duduk di sebuah kafe dekat kantor untuk merencanakan proyek. Kita sudah tahu siapa perwakilan dari pihak Hotel Nusantara? Tanya Sarah sambil mengaduk kopinya dengan sedotan. Belum. Mungkin besok saat pertemuan pertama baru kita tahu. Duh, deg-degan. Ini pertama kalinya aku ikut proyek sebesar ini. Tenang saja. Ada aku. Kita pasti berhasil. Bima berkata dengan penuh percaya diri sambil dengan lembut memegang tangan Sarah di bawah meja. Saat itu, ponsel Bima bergetar pelan. Sebuah pesan WhatsApp dari Anjani. Aku sudah selesai beres-beres. Kuncinya kutaruh di kotak surat. Bima melirik pesan itu sekilas, lalu mematikan layarnya seolah tidak terjadi apa-apa. Dari siapa, Pak? Oh, Anjani. Dia bilang sudah selesai mengemasi barang. Ah, berarti sekarang sudah benar-benar bersih, ya. Wajah Sarah menunjukkan ekspresi lega. Iya. Sekarang tidak ada lagi yang menghalangi kita. Bima menggenggam tangan Sarah lebih erat. Beberapa minggu kemudian, Bima dengan bangga mengumumkan hubungannya dengan Sarah kepada rekan-rekan kerjanya. Mulai hari ini, kami resmi berpacaran. Rekan-rekannya terkejut sejenak, lalu memberikan ucapan selamat. Wah, benarkah? Selamat ya. Pantas saja auranya beda. Pak Bima hebat juga ya, bisa dapat pacar muda dan cantik seperti Sarah. Bima menikmati perhatian yang tertuju padanya. Ia merasa itu membuktikan pesonanya, membuat bahunya semakin tegak. Saat makan siang, Bima dan Sarah masuk ke restoran dengan bergandengan tangan mesra, menarik perhatian semua orang. Cepat banget ya, baru juga cerai. Sarah itu memang licik. Daza, gerak cepat. Meskipun terdengar bisikan-bisikan, Bima justru semakin menegakkan punggungnya. Pak, sepertinya semua orang melihat kita, bisik Sarah dengan malu-malu. Tidak usah dipikirkan. Mereka hanya iri. Jumat itu, hari pertemuan pertama dengan grup Hotel Nusantara akhirnya tiba. Bima dan Sarah sejak pagi sibuk melakukan pemeriksaan akhir untuk presentasi yang sempurna. Oke. Materi sudah siap sempurna. Kalau kita dapat kontrak ini, pasti luar biasa, ya? Tentu saja. Ini pasti kita dapatkan, kata Bima dengan percaya diri. Menjelang waktu pertemuan, Bima merapikan dasi dan rambutnya di depan cermin. Sarah juga sibuk dengan bedaknya, tak bisa menyembunyikan kegugupannya. Pak,
Aku gugup sekali. Tenang. Percaya saja padaku. Bima memeluk bahu Sarah dengan mantap. Akhirnya, tiba waktunya untuk berangkat ke hotel. Jantung Bima berdebar kencang karena antisipasi. Kontrak ini bukan sekadar kesuksesan biasa. Ini adalah tali emas yang akan mengangkat hidupnya ke tingkat yang lebih tinggi. Ayo berangkat. Kita akan merebut kontrak yang akan mengubah hidup kita, kata Bima dengan angkuh sambil melangkah keluar dari kantor bersama Sarah. Namun, Bima belum tahu. Ia tidak tahu siapa yang menunggunya di ruang pertemuan hotel. Dan ia sama sekali tidak pernah membayangkan bagaimana perubahan hidup yang sangat ia dambakan itu akan terungkap. Turun dari taksi, Bima menatap gedung Hotel Nusantara yang menjulang tinggi. Skalanya yang megah dan eksteriornya yang mewah membuat jantungnya semakin berdebar. Wah, besar sekali. Kita akan menandatangani kontrak dengan tempat seperti ini, kata Sarah dengan mulut ternganga kagum. Bima membusungkan dadanya dan melangkah masuk ke lobi hotel dengan langkah seorang pemenang. Ia yakin hari ini adalah awal dari babak baru hidupnya yang gemilang. Sementara itu, beberapa minggu sebelumnya, di tempat tertinggi grup Hotel Nusantara, ruang kerja Direktur Utama. Hermawan Wulandari mengerutkan kening mendengar suara putrinya dari seberang telepon. Seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin dingin. Ayah, Bima memberikan surat gugatan cerai padaku. Suara Anjani terdengar berusaha menahan emosi. Apa alasannya? Tanya Hermawan pelan, menyandarkan punggungnya di kursi mewahnya. Dia bilang dia malu aku bekerja sebagai petugas kebersihan. Katanya aku dari keluarga miskin yang menjatuhkan harga dirinya. Dia menghinaku. Urat-urat di tangan Hermawan yang memegang meja menonjol. Terdengar suara krak yang tajam saat pulpen mewah di tangannya patah. Beraninya bajingan itu mengatakan hal seperti itu? Iya. Dia bilang dia sudah sukses seperti ini, dan aku hanya menjadi penghalang baginya. Hermawan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya, lalu bangkit dari kursinya. Dari balik jendela kaca raksasa, pemandangan kota Jakarta tampak seperti mainan. Ayah mengerti. Sudah saatnya semua orang tahu kebenarannya. Ayah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Kamu diperlakukan seperti itu oleh bajingan itu, tidak ada alasan untuk ragu lagi. Hermawan menutup telepon dan menekan tombol interkom. Pak Santoso, segera ke ruangan saya. Tak lama kemudian, setelah suara ketukan, Pak Santoso masuk ke ruang kerja. Bapak memanggil saya, Pak Santoso, Anjani sudah bercerai. Pak Santoso tampak terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa, tiba-tiba sekali? Beberapa hari yang lalu. Menantu sialan itu mengusir putriku dari rumah sambil menghinanya sebagai petugas kebersihan. Ya Tuhan! Bagaimana bisa hal sekeji itu terjadi? Wajah Pak Santoso juga mengeras karena marah. Pak Santoso telah mengenal Anjani sejak bayi dan menganggapnya seperti putrinya sendiri. Kesalahanku adalah berpura-pura menjadi pemilik toko kecil selama ini. Bapak hanya mengikuti keinginan Nona Anjani, bukan? Karena sandiwara itu, bajingan itu berani meremehkan putriku dan menunjukkan taringnya. Hermawan memukul meja dengan kepalan tangannya. Apa rencana Bapak sekarang? Segera kumpulkan Dewan Direksi. Kita akan mengumumkan secara resmi bahwa Anjani adalah satu-satunya pewaris grup ini, dan tempatkan dia di posisi Direktur Perencanaan Strategis. Pak Santoso mengangguk tanpa ragu. Tentu saja, Pak. Nona Anjani lebih dari pantas untuk posisi itu. Hermawan teringat sebulan yang lalu. Ketika putrinya yang dibesarkan dengan penuh kasih tiba-tiba ingin bekerja di posisi paling bawah di hotel. Ayah, aku tidak mau belajar manajemen hanya dari buku. Pengalaman lapangan bisa didapat dengan cara lain. Tidak, Ayah. Aku percaya, untuk bisa memimpin orang, aku harus memahami hati para karyawan yang berkeringat di posisi paling bawah. Akhirnya, ia tidak bisa membantah keinginan putrinya. Waktu itu, apa Bima tidak menentang? Tentu saja dia menentang. Tapi Nona Anjani berhasil meyakinkannya dengan mengatakan ada hal yang ingin dia pelajari. Anjani sudah berusaha meyakinkannya, tetapi yang didapatnya hanyalah hinaan dan cemoohan. Suara Hermawan terdengar dingin mematikan. Di benak Hermawan,
Terbayang hari ketika Anjani pertama kali memperkenalkan Bima. Ayah, ini orang yang ingin kunikahi. Melihat wajah bahagia putrinya, ia terpaksa bertemu dengan pria itu, tetapi Hermawan sejak awal tidak menyukai Bima. Saat itu, Anjani mengajukan satu permintaan. Ayah, tolong rahasiakan latar belakangku. Aku ingin tahu apakah dia mencintaiku sebagai diriku sendiri, atau karena latar belakangku. Karena permintaan tulus putrinya, Hermawan mulai berperan sebagai pemilik toko kecil, bukan sebagai direktur utama grup hotel terbesar di Indonesia. Dan benar saja, sejak pertemuan pertama, Bima secara halus meremehkan Hermawan. Pak, bagaimana tokonya akhir-akhir ini? Ekonomi sedang sulit, katanya semua orang kesusahan. Hermawan masih ingat dengan jelas nada superioritas yang terselip dalam ucapan simpatik itu. Selama ini, ia menahan diri hanya demi kebahagiaan putrinya. Pak Santoso dengan hati-hati bertanya kepada Hermawan yang sedang melamun. Pak, kebetulan sekali, bukankah perusahaan Bima Saputra sedang ada proyek kontrak dengan kita? Aku tahu. Aku sengaja memberikan proyek itu pada perusahaannya. Apa? Mengapa Bapak melakukan itu? Bodohnya aku hanya ingin membuka jalan untuk menantuku. Dia bahkan tidak tahu kalau promosinya selama ini berkat aku. Hermawan tertawa hampa. Selama beberapa tahun terakhir, di balik kontrak-kontrak besar yang didapatkan Bima, selalu ada campur tangan Hermawan. Namun, Bima tanpa ragu percaya bahwa semua itu adalah hasil dari kemampuannya sendiri. Berkat aku dia bisa sampai di posisi itu, tapi dia justru menusuk hati putriku. Suara Hermawan menjadi sedingin es. Proyek rencana pemasaran terpadu kali ini juga sepertinya ditangani olehnya. Benar. Dan untuk proyek itu, serahkan penanganannya langsung pada Anjani. Hermawan memerintah sambil menatap keluar jendela. Baik. Kalau begitu, dia akan berhadapan langsung dengan Bima Saputra. Tentu saja. Biar dia tahu bagaimana rasanya berjalan masuk ke neraka dengan kakinya sendiri, bukan? Saya mengerti. Saya akan segera menghubungi Nona Anjani. Setelah Pak Santoso keluar, keheningan yang berat menyelimuti ruang kerja. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Anjani masuk dengan setelan jas yang rapi. Ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari saat mengenakan seragam petugas kebersihan. Ayah memanggilku, Anjani, kamu sudah bekerja keras selama ini. Hermawan berkata dengan kasihan sambil menatap wajah putrinya. Tidak apa-apa, ayah. Aku sudah siap dengan semua ini sejak awal. Siap katamu? Kamu tahu dia akan berkata sekasar itu? Iya. Sejak awal, jika dia tahu latar belakangku, dia tidak akan pernah mau bertemu denganku. Maafkan ayah. Gara-gara ayah menyembunyikan identitas. Tidak, ayah. Ini keinginanku. Berkat ini, aku jadi tahu sifat asli seseorang. Hermawan menggenggam tangan Anjani dengan erat. Mulai hari ini, kamu adalah Direktur Perencanaan Strategis Grup Hotel Nusantara. Baik ayah. Dan kontrak dengan Bima, kamu yang tangani langsung. Kilatan dingin dan tajam melintas di mata Anjani. Ayah memberiku kesempatan untuk balas dendam. Bukan balas dendam, tapi pelajaran. Buat bajingan sombong itu sadar sampai ke tulang sumsumnya, siapa orang yang telah ia remehkan selama ini. Anjani perlahan mengangguk. Baik ayah. Serahkan padaku. Dari ekspresi tegas putrinya, Hermawan semakin yakin. Pada saat yang sama, ia tersenyum dingin membayangkan wajah Bima, yang saat ini pasti sedang mabuk kesuksesan, tanpa tahu apa-apa. Bima Saputra dan Sarah Lestari berdiri di depan ruang rapat VIP di lantai tertinggi Hotel Nusantara. Lantai marmer di bawah kaki mereka berkilau seperti cermin, dan lampu gantung mewah di langit-langit menyinari wajah mereka. Wah, Pak. Lobinya saja sudah luar biasa, tapi ruang rapat VIP ini benar-benar beda, ya. Sarah berkata dengan suara minder sambil melihat sekeliling. Kalau kita berhasil mendapatkan kontrak ini, tempat seperti ini akan jadi tempat bermain kita. Bima berdeham dan berkata dengan percaya diri. Ruang rapat yang mereka masuki atas arahan staf hotel begitu luas dan mewah hingga membuat napas tertahan. Perwakilan kami akan segera tiba. Mohon ditunggu sebentar. Setelah staf itu membungkuk sopan dan pergi,
Bima dan Sarah meletakkan materi yang telah mereka siapkan di atas meja. Pak, jantungku rasanya mau copot. Ini pertama kalinya aku ikut kontrak sebesar ini. Tenang. Presentasi kita sempurna, jadi percaya dirilah. Saat Bima menepuk bahu Sarah, ponselnya bergetar singkat. Sebuah pesan dari direktur perusahaannya. Bima, nasib perusahaan kita bergantung pada kontrak ini. Berjuanglah mati-matian untuk mendapatkannya. Bima menelan ludah dan mematikan layar ponselnya. Direktur bilang apa, Pak? Beliau bilang, kita harus mendapatkan kontrak ini bagaimanapun caranya, tekanannya luar biasa. Jangan khawatir, Pak. Kan ada kita. Sarah menumpangkan tangannya di atas tangan Bima. Tepat pada saat itu, dari luar pintu ruang rapat terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang jelas. Bima dan Sarah secara refleks menegakkan punggung dan menatap ke arah pintu. Nah, ini dia dimulai, gumam Bima pelan sambil menyunggingkan senyum seorang pemenang. Pintu terbuka dengan suara pelan. Bima memasang senyum bisnis terbaiknya, bangkit dari kursi, dan mengangkat kepalanya. Dan pada saat itu, senyum di wajah Bima membeku. Mulutnya ternganga, matanya membelalak tak percaya. Orang yang masuk ke ruang rapat adalah Anjani Wulandari. Tapi bukan Anjani yang ia kenal dengan penampilan lusuh. Setelan jas mahal yang pas di badan, tatanan rambut yang rapi, dan riasan yang elegan. Aura berwibawa yang mengalir dari ujung rambut hingga ujung kakinya membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Selamat siang. Bapak Bima Saputra, Kepala Tim Perencanaan Iklan, dan Ibu Sarah Lestari, benar? Anjani menyapa lebih dulu dengan senyum dingin. Bima tidak bisa berkata apa-apa, hanya mulutnya yang bergerak-gerak tanpa suara. Sarah yang berdiri di sampingnya juga tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Saya Anjani Wulandari, Direktur Perencanaan Strategis Grup Hotel Nusantara, yang bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Anjani mengeluarkan kartu nama dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Bima. Bima menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar, seperti orang yang kesurupan. Direktur Perencanaan Strategis Grup Hotel Nusantara, Anjani Wulandari. Bagaimana ini bisa terjadi? Bima akhirnya berhasil memaksakan suaranya keluar. Apa yang bagaimana maksud Anda? Bukankah Anda datang untuk pertemuan bisnis? Tanya Anjani dingin sambil duduk di seberang mereka. Bukan, kamu. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Memangnya ada alasan kenapa saya tidak boleh ada di sini? Suara Anjani terdengar tajam seperti duri es. Sarah, dengan panik, menyikut Bima yang masih terpaku. Pak, sadar Pak. Ya, maafkan saya. Saya tadi salah lihat. Tapi, nama Ibu Direktur tadi Anjani Wulandari, ya? Tanya Sarah dengan hati-hati dan tatapan curiga. Benar. Apakah Anda kenal dengan kepala tim Anda? Anjani tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia menatap Bima dari atas ke bawah dengan tatapan dingin seperti ular. Ya, saya kenal. Kenal sangat baik, dia mantan suami saya. Apa? Sarah menjerit dan berbalik menatap Bima. Lalu dengan suara lirih ia bertanya pada Bima, Pak, ini maksudnya apa? Kenapa perempuan ini mantan istri Bapak? Sarah, tenang. Duduk dulu. Anjani menyaksikan pemandangan itu dengan geli, lalu membuka berkas di atas meja. Baik, mari kita hentikan pembicaraan pribadi ini dan mulai pertemuannya. Tunggu. Anjani. Maksud saya, Bu Anjani. Bima dengan panik memotong ucapan Anjani. Kita perlu bicara berdua dulu. Bicara? Saya rasa tidak ada yang perlu dibicarakan. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang terjadi? Saya tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan pribadi seperti itu. Sekarang jam kerja. Anjani memotong ucapan Bima dengan tegas. Bima berusaha keras memutar otaknya untuk memahami situasi di depannya. Wanita yang sebulan lalu jelas-jelas seorang petugas kebersihan, bagaimana bisa? Bu Direktur, setahu saya, sebulan yang lalu Anda masih bekerja sebagai petugas kebersihan. Benar sekali. Saya sedang dalam masa pelatihan lapangan, jawab Anjani dengan sangat tenang. Pelatihan lapangan? Ya.
Seorang manajer harus mengenal lapangan. Itu adalah salah satu bagian dari program pelatihan calon penerus di grup kami. Bima dan Sarah saling berpandangan. Pertanyaan tak percaya keluar dari mulut Sarah. Jadi, dari awal Anda memang orang dari hotel ini? Bukan sekadar orang, Anjani tersenyum penuh arti. Ayah saya adalah Bapak Hermawan Wulandari, Direktur Utama Grup Hotel Nusantara ini. Seketika, dunia Bima runtuh. Tubuhnya yang duduk di kursi nyaris jatuh ke lantai. Apa katamu? Sepertinya Anda tidak mendengar. Saya adalah satu-satunya pewaris perusahaan ini. Mulut Sarah ternganga, tak bisa tertutup. Pikiran Bima menjadi kosong. Istri yang ia pandang rendah seperti serangga dan ia hinakan ternyata adalah pewaris grup hotel ternama di Indonesia. Tidak mungkin. Anda terkejut? Tentu saja terkejut. Anjani tersenyum dingin pada Bima yang membeku. Bapak Bima Saputra, sebulan yang lalu, Anda bilang apa pada saya? Keringat dingin mengalir deras seperti air terjun di punggung Bima. Anda bilang, saya ini dari keluarga miskin, hanya seorang petugas kebersihan yang menghalangi jalan Anda dan menjatuhkan harga diri Anda. Begitu, kan? Suara Anjani membuat seisi ruang rapat membeku. Sarah yang panik berusaha meredakan situasi. Bu Direktur, pembicaraan pribadi seperti itu. Ini bukan pembicaraan pribadi. Ini juga bagian dari pekerjaan. Tatapan Anjani kini beralih ke Sarah. Anda Sarah Lestari, kan? Orang yang menjalin hubungan tidak pantas dengan mantan suami saya dan menjadi pemicu perceraian kami. Wajah Sarah memerah, itu salah paham. Bima Saputra memanfaatkan Anda untuk mencampakkan saya. Apa Anda masih belum sadar? Anjani, hentikan. Bima bangkit dari kursinya. Duduk. Perintah Anjani yang pelan namun mengancam membuat Bima tanpa sadar kembali duduk. Anjani menutup berkas di depannya dengan suara keras. Baiklah, mari kita masuk ke inti pembicaraan. Saya akan sampaikan keputusan akhir grup kami mengenai kontrak ini. Anjani berhenti sejenak. Momen singkat itu terasa seperti selamanya bagi Bima. Kontrak ini kami batalkan. Apa? Bima dan Sarah berteriak bersamaan. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya? Kebijakan grup kami adalah tidak menjalin bisnis dengan perusahaan yang tidak memiliki integritas dan tidak bisa menilai orang dengan baik. Pandangan Bima menjadi gelap. Jika kontrak ini dibatalkan, kariernya di perusahaan akan tamat. Bu Direktur, tolong berikan saya satu kesempatan lagi. Saya mengaku salah. Tidak bisa, tolak Anjani dengan tegas. Anjani bangkit dari kursinya, dan untuk terakhir kalinya menatap Bima yang nyaris tersungkur di lantai. Bapak Bima Saputra, bagaimana rasanya kehilangan segalanya di tangan seorang petugas kebersihan dari keluarga miskin yang begitu Anda hinakan? Setelah diusir dari ruang rapat, Bima Saputra dan Sarah Lestari berdiri seperti patung di tengah lobi hotel. Semua yang baru saja terjadi di depan mata mereka terasa seperti adegan dalam mimpi buruk. Pak, ini beneran, kan? Tanya Sarah dengan suara linglung. Aku tidak tahu. Rasanya kepalaku seperti dipukul palu, gumam Bima sambil memegangi kepalanya. Berarti Mbak Anjani itu benar-benar anak direktur utama grup hotel ini? Sepertinya begitu. Kenangan pernikahan mereka melintas seperti panorama di benak Bima. Sikap Anjani yang tidak pernah pusing soal uang, seleranya yang terkadang tanpa sadar menunjukkan kelas atas, dan sikapnya yang tetap percaya diri bahkan dalam seragam petugas kebersihan. Semua kepingan itu kini akhirnya menyatu. Pak, terus kita bagaimana sekarang? Kontraknya? Perusahaan? Aku tidak tahu. Pikiranku kosong, tidak bisa berpikir apa-apa. Bima ambruk di bangku. Saat itu, di seberang lobi, terlihat sosok Anjani berjalan dengan dikawal beberapa ajudan. Bima secara refleks melompat dari kursinya dan menghalangi jalan Anjani. Anjani, tunggu sebentar. Anjani mengerutkan kening dan menghentikan langkahnya. Apa yang Anda lakukan? Kita perlu bicara. Tolong. Bicara apa? Saya dan Bapak Bima Saputra sudah tidak punya urusan apa-apa lagi. Ekspresi Anjani tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu membohongiku?
Kenapa? Bohong. Bukankah hubungan Anda dengan wanita di belakang sana itu yang merupakan sebuah kebohongan? Anjani menunjuk ke arah Sarah yang berdiri bingung. Itu. Nanti aku jelaskan. Sekarang kita bicara berdua saja. Saya tidak mau. Anjani menolak dengan tegas. Semua komunikasi akan dilakukan melalui prosedur resmi. Lagi pula, hubungan kita sekarang apa sampai Anda terus-terusan berbicara informal pada saya? Sungguh tidak sopan. Anjani, tolong. Kita punya kenangan bersama. Bima dengan panik memegang lengan Anjani. Lepaskan tangan Anda. Anjani menatap tangan Bima yang memegang lengannya seolah melihat serangga. Dulu Anda menghina saya sebagai petugas kebersihan miskin dan mengusir saya seperti sampah, sekarang Anda bicara soal kenangan? Suara dingin Anjani membuat perhatian staf hotel dan tamu di lobi tertuju pada mereka. Saya orang sibuk, tidak punya waktu untuk berbicara santai dengan Anda. Anjani hendak melangkah lagi. Saat itu, Bima berlutut di depan Anjani. Anjani, aku salah. Aku benar-benar bersalah. Tolong maafkan aku. Anjani menatap Bima dengan tatapan dingin. Waktu itu aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu kamu orang seperti ini. Tidak tahu? Jadi kalau Anda tahu dari awal saya anak direktur utama, Anda akan berlutut di depan saya? Bima tidak bisa menjawab. Ternyata Anda memang orang seperti itu. Seorang oportunis yang menilai orang hanya dari kondisi dan latar belakangnya. Bukan. Aku tulus mencintaimu. Cinta? Senyum sinis dingin muncul di bibir Anjani. Menusuk punggung orang yang Anda cintai dan bersenang-senang dengan wanita lain? Itukah cara Anda mencintai? Bima menundukkan kepalanya. Saat itu, petugas keamanan hotel yang mengamati situasi mendekat. Bu Direktur, apakah Anda baik-baik saja? Perlu bantuan? Tidak apa-apa. Mereka akan segera pergi dari sini. Bima memohon dengan putus asa, seolah memegang sedotan terakhir. Anjani, tolong, sekali lagi. Beri aku satu kesempatan terakhir. Sudah terlambat, Bapak Bima Saputra. Anjani berbalik. Pintu lift terbuka tanpa suara. Perusahaan Anda, atau lebih tepatnya Anda, tidak akan pernah berurusan dengan saya lagi. Lalu aku akan dipecat, jadi pengangguran di jalanan. Itu bukan urusan saya. Anjani masuk ke dalam lift. Anjani. Teriak Bima putus asa, tetapi pintu lift tertutup dengan dingin. Bima berdiri terpaku di depan pintu yang tertutup itu untuk waktu yang lama. Pak, sekarang bagaimana? Sarah mendekat dengan berlinang air mata. Beberapa hari kemudian, Bima mendapat surat skorsing dari perusahaan. Ia berusaha meluluhkan hati Anjani dengan mengirim surat, tetapi semuanya kembali dengan stempel ditolak. Ia menunggu berjam-jam di depan kantor Anjani, tetapi yang didapatnya hanyalah perlakuan kasar dari petugas keamanan dan pemberitahuan larangan masuk hotel. Dalam keputusasaannya, Bima memohon pada Sarah. Sarah, bisakah kamu bertemu Anjani dan menyampaikan pesanku? Pak, apa Bapak pikir itu masuk akal? Saya juga dipermalukan di tempat itu. Katakan padanya aku benar-benar menyesal, aku tulus. Sudahlah, Pak. Gara-gara terlibat dengan Bapak, saya jadi dianggap aneh di kantor. Setiap kali melewati koridor kantor, rekan-rekannya secara terang-terangan mengejeknya atau menghindarinya seperti melihat serangga. Ditinggal sendirian di kantor yang kosong, Bima merasakan kata-kata sombong dan tatapan hinaan yang pernah ia lontarkan kembali menusuk jantungnya seperti bumerang, membuatnya menangis dalam keputusasaan. Bima Saputra berusaha mati-matian untuk mendapatkan kembali hati Anjani. Namun, setiap uluran tangannya hanya menabrak dinding dingin dan hancur berkeping-keping, situasi di kantor pun semakin memburuk. Akhirnya, direktur memanggil Bima ke ruangannya. Bima, apa-apaan ini semua? Bentak direktur sambil menggebrak meja. Maaf, Pak. Maaf. Sekarang kamu bilang maaf? Kinerja departemen kita selama setahun bergantung pada satu kontrak ini? Dan kamu menghancurkannya karena masalah wanitamu? Suara marah direktur menggema di seluruh ruangan. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Kesempatan? Grup Hotel Nusantara bahkan jijik mendengar namamu. Bagaimana caranya kamu mau dapat kesempatan?
Rumor bahwa kamu merugikan perusahaan secara besar-besaran karena masalah pribadi, itu benar? Iya, benar. Jawab Bima dengan suara pelan seperti semut. Direktur menghela napas panjang dan menatap Bima dengan pandangan meremehkan. Mulai hari ini, jabatanmu sebagai kepala tim dicabut, dan kamu dipindahkan ke tim pemasaran 2 sebagai staf biasa. Paham? Papak, itu perintah. Pergi dan belajar lagi dari bawah. Wajah Bima pucat pasi. Saat kembali ke mejanya, bisikan rekan-rekannya menusuknya seperti belati. Dengar tidak? Pak Bima sekarang jadi Mas Bima saja. Makanya, jangan main-main sama perusahaan, karena masalah perempuan. Salah sendiri. Bima berusaha mengabaikan tatapan mereka dan duduk di kursinya. Saat makan siang, Bima mencari Sarah, tetapi reaksinya sedingin es. Sarah, ayo makan. Maaf, Mas. Saya sudah ada janji dengan orang lain. Sarah tersenyum canggung dan berdiri sambil menggandeng lengan rekan pria lain. Bima merasa seperti kepalanya dipukul palu melihat pemandangan di depannya. Siapa orang itu? Oh, ini Pak Dito, manajer baru. Kenapa kamu makan dengannya? Mas, sepertinya lebih baik kita sudahan saja. Sarah akhirnya menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Apa? Kita harus realistis. Saat ini, Mas Bima tidak bisa memberikan apa-apa untuk masa depanku. Kamu juga meninggalkanku? Bukan meninggalkan, tapi kita berjalan di jalan masing-masing. Pak Dito sudah menunggu, saya permisi dulu. Sarah berbalik dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Sepanjang sore, Bima berusaha menghubungi Anjani lagi. Tetapi sekretaris Anjani hanya mengulangi kalimat yang sama dengan suara mekanis. Ibu Anjani tidak ingin menerima telepon dari Bapak Bima Saputra. Tolong, sambungkan sekali saja. Tolong. Maaf. Telepon terputus begitu saja. Email yang dikirimnya langsung masuk ke tempat sampah tanpa dibaca, dan WhatsApp hanya menampilkan pesan pengguna tidak dikenal. Akhirnya, Bima berkeliaran di sekitar gedung kantor Anjani. Namun, tak lama kemudian, petugas keamanan berbadan tegap muncul dan menghalanginya. Bapak Bima Saputra, Anda sudah diperingatkan untuk tidak mendekati area gedung ini, kan? Saya hanya berdiri di jalan. Kami akan melaporkan Anda ke polisi atas tuduhan mengganggu sebelum Anda pergi dengan sukarela. Bima diperlakukan seperti penjahat dan diusir dari tempat itu. Keesokan harinya, di kantor barunya, Bima menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan. Oh, jadi ini orang yang santer dibicarakan itu. Mas Bima Saputra. Kepala tim barunya memperkenalkan Bima dengan nada menyindir. Ya, salam kenal, sapa Bima canggung, tetapi anggota tim yang lebih muda hanya memandanginya dari atas ke bawah. Dulu katanya kepala tim, ya, kok bisa diturunkan pangkatnya? Pertanyaan belak-belakan dari seorang karyawan baru membuat wajah Bima memerah. Itu. Ayolah Mas. Kita semua tahu kok. Gara-gara salah pilih perempuan, sampai menghancurkan perusahaan kan? Hahaha, jangan khawatir, Mas. Nanti kami ajari dari hal-hal dasar seperti fotokopi. Tawa mengejek yang terang-terangan menggema di seluruh ruangan. Setelah pulang kerja, Bima duduk di sudut sebuah warung kumuh, menenggak bir sendirian. Saat itu, notifikasi berita muncul di layar ponselnya. Grup Hotel Nusantara raih rekor pendapatan tertinggi berkat strategi inovatif Direktur Anjani Wulandari. Saat ia mengklik berita itu, foto Anjani yang tersenyum penuh percaya diri memenuhi layar. Anjani terbang tinggi ke langit, sementara dirinya terus jatuh ke dasar neraka. Beberapa hari kemudian, Bima pergi ke acara reuni kampusnya. Dengan harapan tipis yang tersisa. Bima, dengar-dengar kamu cerai, dan mantan istrimu itu anak pemilik grup Hotel Nusantara? Beneran? Seorang teman bertanya dengan suara keras karena mabuk. Hah? Iya. Gila kamu, kesempatan emas begitu kamu sia-siakan? Harusnya kamu bisa hidup enak seumur hidup, dasar tidak bersyukur. Semua ucapan teman-temannya menjadi panah beracun yang menusuk hati Bima. Bima tidak tahan lagi dan pergi dari tempat itu seperti melarikan diri. Di jalanan malam yang dingin dalam perjalanan pulang, Bima merenungkan nasibnya. Di tempat kerja, ia menjadi bahan ejekan, rekan-rekan menjauhinya,
dan kekasihnya meninggalkannya. Dan orang yang paling berharga baginya telah pergi ke tempat yang tak terjangkau. Bima menyadari betapa sombong dan bodohnya dia. Tapi air mata penyesalan sudah terlambat. Di kantor pusat grup Hotel Nusantara, ruang kerja Anjani Wulandari, ia sedang menerima laporan hasil investigasi akhir tentang Bima Saputra dari tim audit internal. Bu Direktur, saya laporkan hasil investigasi mengenai Bima Saputra. Ketua tim audit membuka sebuah berkas tebal, dan ekspresi Anjani menjadi sedingin es. Selama 3 tahun terakhir, dengan menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala tim, jumlah dana perusahaan yang digelapkan, yang terkonfirmasi saja, mencapai total 800 juta rupiah. Caranya sangat beragam, mulai dari kwitansi jamuan palsu, hingga membuat perusahaan fiktif untuk mencairkan dana kontrak. Berapa jumlah suap yang ia terima dari klien? Tanya Anjani tajam. Hingga saat ini, dari penelusuran rekening, jumlah yang terkonfirmasi lebih dari 1 miliar rupiah. Diperkirakan masih ada rekening lain. Ketua tim audit meletakkan satu persatu bukti di atas meja. Itu adalah tumpukan kejahatan yang telah dibangun Bima selama 3 tahun. Semua bukti sudah diamankan? Ya, semua bukti penggelapan dan suap telah kami amankan dengan sempurna melalui dokumen, rekaman suara, dan penelusuran rekening. Anjani menutup berkas itu tanpa suara. Baik. Serahkan semua berkas ini ke tim audit perusahaan Bima, media, dan kejaksaan. Baik, Bu Direktur. Sementara itu, pada saat yang sama, Bima sedang duduk lesu di kantornya, hanya mengklik mouse tanpa tujuan. Meskipun situasinya sulit setelah diturunkan pangkat, ia tidak menyangka akan ada masalah besar. Ia mulai terbiasa dengan penghinaan sebagai staf biasa. Ia berpikir hidupnya tidak bisa lebih buruk lagi. Tepat pada saat itu, pria-pria berjas hitam mendekati mejanya. Apakah Anda Bima Saputra? Ja, ada apa? Kami dari tim audit internal kantor pusat. Anda perlu kami periksa terkait dugaan penyalahgunaan keuangan, jadi silakan ikut dengan kami. Begitu kata-kata itu terucap, semua kebisingan di kantor berhenti. Semua mata rekan-rekannya tertuju pada Bima. Apa maksud Anda? Saya tidak melakukan apa-apa. Penjelasan lebih lanjut akan kami dengar di ruang pemeriksaan. Mohon kerjasamanya. Bima digiring keluar kantor oleh staf audit seperti seorang kriminal. Di ruang pemeriksaan yang tertutup, ketua tim audit melemparkan tumpukan berkas tebal di depan Bima. Kwitansi jamuan palsu ini, semuanya Anda yang tanda tangani, kan? Itu adalah kwitansi-kwitansi palsu yang telah ia buat berkali-kali. Itu untuk keperluan pekerjaan. Benarkah? Setelah kami periksa ke restoran tersebut, kartu kredit perusahaan memang digunakan, tapi ternyata untuk membeli barang-barang pribadi Anda. Keringat dingin mengalir di punggung Bima. Kontrak dengan perusahaan fiktif ini apalagi? Anda membuat perusahaan cangkang untuk menggelapkan dana perusahaan, kan? Tidak. Itu salah paham. Salah paham? Lalu bagaimana Anda menjelaskan transaksi rekening ini? Ketua tim audit mengeluarkan bukti terakhir. Itu adalah rincian rekening atas nama lain milik Bima, yang secara berkala menerima sejumlah besar uang dari klien. Anda menerima suap, kan? Tidak ada gunanya menyangkal lagi. Bima akhirnya menyerah dan menundukkan kepalanya. Setelah pemeriksaan selama berjam-jam, Bima dijatuhi sanksi pembebas tugasan dan skorsing. Malam itu, berita mengejutkan muncul di berita jam 9 malam. Seorang staf tingkat kepala tim di sebuah perusahaan periklanan menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah besar dan menerima suap dari klien. Meskipun namanya disamarkan, Bima tahu itu adalah ceritanya. Ponselnya berdering tanpa henti. Bima, yang di berita itu bukan kamu, kan? Bima tidak sanggup mengangkat telepon. Keesokan paginya, wajahnya terpampang besar di halaman utama portal berita online. Mantan kepala tim perusahaan periklanan, Bima Saputra, diperiksa kejaksaan atas dugaan penggelapan dan penipuan miliaran rupiah. Telepon dari wartawan membanjir, dan Bima mematikan ponselnya. Beberapa hari kemudian, saat dipanggil ke kejaksaan, Bima sudah pasrah. Jaksa menunjukkan bukti-bukti sempurna yang diserahkan oleh tim Anjani. Bima Saputra, apakah Anda mengakui semua tuduhan?
Ya, bukti-buktinya sangat jelas, akan sulit untuk menyangkal. Saya bodoh. Saya sangat menyesal. Tapi penyesalan sudah terlambat. Perusahaan segera memecat Bima dan mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkannya. Media tidak melewatkan kasus ini. Mantan suami pewaris Hotel Nusantara, ternyata penipu ulung, kejahatan terbongkar setelah bercerai dari keluarga konglomerat, wajah ganda pria kantoran yang keji. Judul-judul sensasional menghiasi surat kabar dan televisi setiap hari. Bima tidak bisa melangkah keluar rumah. Di depan apartemennya, wartawan berkemah, dan tetangga memandangnya seperti serangga sambil berbisik. Barulah Bima sadar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah balas dendam Anjani yang terencana dan tanpa ampun atas dosa-dosanya. Ia tidak bisa menyangkalnya. Semua itu memang kejahatan yang ia lakukan. Kehidupan sosial Bima berakhir dengan sempurna. Skandal Bima Saputra menyebar seperti api yang tak terkendali, mengubah hidupnya menjadi abu. Kejaksaan secara resmi memulai penyelidikan, dan bayangan dingin borgol menjadi kenyataan yang membayanginya. Mantan Kepala Tim Periklanan Bima Saputra, besok hadiri sidang pra-peradilan. Layar televisi dipenuhi dengan judul berita yang menampilkan fotonya yang kuyu. Di dalam rumah, Bima, yang berselimut, gemetar seperti daun dan berbicara dengan pengacaranya. "Pak pengacara, apa saya benar-benar akan ditahan? Seberapa besar kemungkinannya?" Jujur saja, bukti dari pihak lawan sangat jelas dan spesifik. Kemungkinan ditahan sangat tinggi. Suara dingin pengacara terdengar jelas dari seberang telepon. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tidak ada cara lain selain menunjukkan niat kuat untuk mengganti kerugian dan menunjukkan sikap penyesalan yang tulus. Mengganti kerugian? Ya, tuntutan ganti rugi dari perusahaan mungkin akan lebih dari 1 miliar. Pikiran Bima menjadi kosong. Saat itu, telepon rumah berdering keras. Dari bank, Bapak Bima Saputra, kami menghubungi terkait tunggakan KPR Anda. Ah, iya, saat ini, tunggakan cicilan Anda sudah lebih dari 3 bulan. Kami akan memulai proses lelang untuk apartemen yang dijaminkan. Tunggu. Tolong beri saya sedikit waktu lagi, kaki Bima lemas. Kami sudah memberikan waktu yang cukup. Kami akan melanjutkan sesuai prosedur hukum. Begitu telepon ditutup, ponselnya berdering. Dari perusahaan kartu kredit, Bapak Bima Saputra, terkait tunggakan kartu kredit Anda sebesar 120 juta rupiah. Bima ambruk di sofa. Sementara itu, di perusahaan, semua orang yang terkait dengan Bima sedang diinterogasi secara intensif. Sarah Lestari tidak terkecuali. Saudari Sarah, apa hubungan Anda dengan mantan kepala tim Bima Saputra? Menghadapi pertanyaan tajam dari tim audit internal, Sarah menjawab seolah sudah mempersiapkannya. Hanya atasan dan bawahan di departemen yang sama, tidak lebih. Ada laporan bahwa kalian adalah sepasang kekasih. Tidak mungkin. Saya hanya menganggapnya sebagai atasan yang baik yang peduli pada bawahannya. Justru saya yang tertipu. Sarah menyangkal semua hubungannya dengan Bima. Ia bahkan melangkah lebih jauh, berakting seolah-olah dirinya lah yang menjadi pelapor internal. Sebenarnya, sejak dulu sudah ada beberapa hal yang mencurigakan. Hal apa? Penggunaan biaya representasi yang tidak wajar, atau kedekatannya yang berlebihan dengan klien tertentu, saya rasa itu agak aneh. Sarah tanpa ragu menusuk Bima dari belakang. Teman-teman kuliah Bima juga menghindarinya seperti wabah. Hei, kalau Bima telpon jangan diangkat, nanti kita ikut repot. Tidak ada lagi tempat di dunia ini yang bisa ia mintai tolong. Saat itu, orang tua Bima datang dari desa ke Jakarta, meninggalkan semua pekerjaan mereka. Ya Tuhan, anakku, apa yang terjadi? Ibunya menangis histeris begitu melihat Bima dan memeluknya. Ibu, ayah, maafkan aku. Apa yang diberita itu benar? Kamu benar-benar melakukan perbuatan kotor itu? Ayahnya bertanya dengan suara gemetar. Bima tidak berani mengangkat kepalanya. Itu sebuah kesalahan. Awalnya hanya kesalahan kecil. Kesalahan? Apa ini bisa dianggap kesalahan? Hah? Ayahnya mengangkat tangan dan menampar pipi Bima. Bukan begini kami membesarkanmu. Bagaimana kami harus menghadapi tetangga?
Kamu mencoreng wajah kami. Pak, tenang, Pak. Pada hari sidang pra-peradilan, Bima berdiri di depan pengadilan, yang menantinya adalah puluhan kamera dan wartawan. Bima Saputra, apakah Anda mengakui tuduhan penggelapan? Apakah ini balas dendam dari mantan istri konglomerat Anda? Dihujani blitz kamera dan pertanyaan, Bima menundukkan kepala dan masuk ke pengadilan seperti melarikan diri. Hasil sidang sesuai dengan perkataan pengacaranya. Diduga akan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri, penahanan dikabulkan. Bima diborgol begitu keluar dari ruang sidang dan dibawa ke tahanan. Pemandangan itu disiarkan langsung di seluruh stasiun televisi nasional. Mantan kepala tim Bima Saputra akhirnya ditahan, mengakui sebagian besar tuduhan. Anjani menyaksikan berita itu dari kantornya dengan wajah tanpa ekspresi. Perasaan campur aduk melintas, tetapi itu jauh dari rasa gembira atau puas. Bu Direktur, Anda baik-baik saja? Tanya sekretarisnya dengan hati-hati. Ya, saya baik-baik saja. Balas dendam Anda berhasil, tapi kenapa Anda tidak terlihat senang? Saya tidak menganggapnya sebagai balas dendam. Ini hanya proses di mana semuanya kembali ke tempatnya. Apartemen Bima akhirnya masuk lelang. Rumah yang pernah ia tinggali bersama Anjani jatuh ke tangan orang lain dengan harga murah. Di tahanan, Bima mendengar kabar buruk dari pengacaranya. Jadi, tidak bisa menghindari hukuman penjara? Ya, meskipun ini pelanggaran pertama, jumlah penggelapannya besar dan kejahatannya serius, Anda harus siap minimal 2 tahun penjara, sulit untuk mendapatkan hukuman percobaan. Anda juga harus bersiap untuk gugatan ganti rugi yang sedang disiapkan perusahaan. Bima kehilangan semua harapan. Beberapa bulan kemudian, vonis pengadilan tingkat pertama dijatuhkan. Terdakwa Bima Saputra dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Semua kamera di ruang sidang mengarah padanya. Semua harta Bima habis untuk ganti rugi dan denda. Rumah, mobil, saldo di rekening, semua yang ia anggap penting telah hilang. Teman-teman memutuskan kontak, bahkan keluarganya pun tidak datang menjenguk karena malu. Ditinggal sendirian di sel penjara yang dingin, Bima mengulangi penyesalan yang sama setiap malam. Betapa sombongnya dia, dan betapa berharganya hal yang telah ia buang dengan tangannya sendiri. Tapi waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Dengan kehancuran total Bima, balas dendam kejam Anjani akhirnya selesai. Namun, Anjani tidak lagi melihat ke masa lalu, matanya hanya tertuju pada masa depan. 6 bulan kemudian, di tempat terendah di bawah langit Jakarta, Bima Saputra, setelah kehilangan segalanya, bertahan hidup dari hari ke hari di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang tidak tersentuh matahari. Di dalam kamar sempit berbau jamur, hanya ada selimut usang yang bernoda seperti hidupnya yang hancur dan beberapa helai pakaian. Setiap subuh, Bima pergi ke pasar tenaga kerja harian, tetapi masa lalunya seperti tato yang tak terhapuskan yang terus mengikutinya. CV-nya bagus, tapi apa Anda Bima Saputra yang ada di berita itu? Maaf, kami tidak bisa menerima yang punya catatan kriminal. Akhirnya, satu-satunya tempat ia bisa bekerja adalah proyek konstruksi harian yang tidak menanyakan identitasnya. Tangannya, yang pernah memegang pena sebagai lulusan universitas ternama dan kepala tim di perusahaan besar, kini mengangkut semen dan batu bata kasar. Pak, lihat dari gayanya, sepertinya baru pertama kali kerja beginian ya? Tangannya halus sekali. Seorang pekerja muda menyapanya saat melihat Bima berkeringat. Iya, dulu saya kerja kantoran, jawab Bima tanpa berani mengangkat kepala. Saat makan siang, ia duduk di pinggir jalan yang berdebu, makan mie instan cup. Bayangan dirinya setahun yang lalu, menikmati anggur di restoran mewah, terasa seperti mimpi yang jauh. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan berat, Bima berjalan menuju stasiun kereta. Dengan pakaian kerja penuh debu, ia berjalan gontai ketika sebuah sedan mewah berhenti mulus di depannya. Pintu belakang sedan hitam itu terbuka, dan seseorang turun. Bima tanpa sadar mengangkat kepala dan membeku di tempat. Anjani Wulandari. Setelan sutra yang elegan, tatanan rambut yang berkelas, dan postur percaya diri seolah memiliki dunia. Anjani, yang hendak masuk ke hotel tempat janjinya, melihat Bima yang lusuh di seberang jalan. Pandangan mereka bertemu di udara.
Bima ingin sekali bersembunyi di lubang tikus, tetapi kakinya seolah terpaku di tanah. Anjani perlahan, tanpa ragu, mendekati Bima. Lama tidak bertemu, Bima Saputra. Anjani. Bima tanpa sadar memanggil nama lamanya, lalu menggigit bibirnya karena merasa begitu hina. Anjani menatap Bima dengan pandangan tanpa emosi, bukan penghinaan atau kasihan, hanya mengamati penampilannya dengan tenang. Wajah kurus, tangan yang pecah-pecah dan terluka karena kerja kasar, dan pakaian kerja lusuh yang membuktikan statusnya. Bagaimana kabarmu sekarang? Kamu bisa lihat sendiri. Beginilah hidupku, gumam Bima sambil menatap tanah. Masih bekerja? Kerja harian di proyek konstruksi. Suara Bima terdengar seperti debu yang beterbangan. Anjani menatap pria yang pernah menjadi suaminya dengan perasaan campur aduk. Anjani. Bima akhirnya berhasil membuka mulut. Aku benar-benar minta maaf. Aku brengsek. Maaf untuk apa? Aku benar-benar buta waktu itu. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya dan memperlakukanmu dengan begitu buruk. Suara gemetar Bima dipenuhi penyesalan yang tulus. Aku baru sadar sekarang, betapa berharganya hal yang telah kubuang dengan tanganku sendiri. Anjani hanya menatap Bima tanpa berkata apa-apa. Tolong beri aku satu kesempatan terakhir. Aku benar-benar sudah berubah. Berubah? Iya. Selama 6 bulan ini, tidak ada satu hari pun aku tidak menyesal. Aku benar-benar bertobat. Penyesalan. Suara Anjani diwarnai nada sinis yang dingin. Semua penderitaan yang kamu alami sekarang hanyalah hasil dari pilihan yang kamu buat di masa lalu. Aku tahu, ini semua dosaku, aku tahu. Kalau begitu baguslah, kamu hanya sedang menanggung akibat dari dosamu sendiri. Anjani berbalik dengan dingin. Anjani, tunggu. Bima dengan panik mencoba memegang lengan Anjani. Jangan sentuh aku. Bentak Anjani tajam. Saat itu, Bima langsung berlutut di tengah jalan. Orang-orang yang lewat mulai berbisik dan menatap mereka. Bangun. Orang-orang melihat, aku tidak peduli. Aku sudah jatuh ke dasar, tidak punya harga diri lagi. Air mata panas mengalir dari mata Bima. Aku tulus meminta maaf. Atas semua perbuatan kejiku padamu, tolong maafkan aku. Anjani menatap Bima yang berlutut dan menangis di kakinya. Bima, bangun. Kamu tidak bisa memaafkanku? Tidak. Aku sudah memaafkanmu. Bima mengangkat kepalanya dengan mata penuh harapan. Benarkah? Iya. Tapi maafku bukan berarti aku mau memulai lagi denganmu. Kenapa? Katanya kamu sudah memaafkan? Memaafkan tidak akan membuat piring yang pecah kembali utuh. Bekas luka yang kamu tinggalkan di hatiku tidak akan pernah hilang selamanya. Waktu itu aku benar-benar tidak tahu. Kamu hanya tidak tahu bahwa aku adalah pewaris grup Hotel Nusantara. Tapi sebagai manusia, kamu menginjak-injakku lebih rendah dari batu di bawah kakimu, kan? Bima tidak bisa berkata apa-apa. Seandainya aku benar-benar anak dari keluarga miskin dan seorang petugas kebersihan, apa aku pantas diinjak-injak seperti itu? Bukan begitu maksudku. Lalu apa? Kamu adalah orang yang menilai-nilai seseorang hanya dari uang dan jabatan. Aku tidak bisa menghabiskan sisa hidupku dengan orang seperti itu. Anjani masuk ke dalam mobil dan pergi tanpa menoleh. Bima, masih berlutut, menatap nanar bagian belakang mobil yang menjauh. Bisikan dan tatapan menghina dari sekitar tidak lagi terasa. Ia akhirnya sadar. Uang, kehormatan, cinta, dan harga diri terakhirnya, tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Lama kemudian, Bima bangkit dengan lemah dan naik kereta menuju kamar kosnya. Pemandangan malam Jakarta yang gemerlap terbentang di luar jendela, tetapi cahaya itu bukan lagi untuk Bima. Baginya, tidak ada lagi mimpi maupun harapan. Setahun kemudian, Anjani Wulandari diumumkan sebagai Wakil Direktur Utama dan pewaris resmi grup Hotel Nusantara, menjadi Cinderella baru di dunia bisnis Indonesia. Konferensi pers yang diadakan di Grand Ballroom Hotel Nusantara di Jakarta penuh sesak dengan wartawan dari berbagai media yang ingin meliput penampilan resmi pertamanya. Ibu Wakil Direktur Utama Anjani, kami ingin tahu, apa filosofi manajemen Anda dalam memimpin grup ini ke depan? Atas pertanyaan tajam seorang wartawan,
Anjani, di tengah kilatan kamera yang tak terhitung jumlahnya, memegang mikrofon tanpa goyah. Filosofi manajemen saya hanya satu, mendengarkan suara dari tempat terendah, untuk menciptakan kepuasan di tingkat tertinggi. Kami dengar Anda sangat menekankan pengalaman lapangan. Benar sekali. Untuk menjalani proses sebagai penerus grup, saya pernah bekerja sebagai bagian dari tim kebersihan kamar hotel kami. Pengalaman itu bagi saya adalah guru yang lebih baik daripada buku manajemen manapun. Pernyataan mengejutkan Anjani membuat seisi ruang konferensi pers riuh. Maksud Anda, pewaris konglomerat bekerja langsung sebagai petugas kebersihan? Apakah ada alasan khusus? Saya percaya, untuk memahami kualitas sebuah hotel, kita harus memahami ketidaknyamanan di tempat yang seharusnya paling bersih. Dan untuk membicarakan masa depan perusahaan, kita harus memahami keringat karyawan yang melakukan pekerjaan paling berat. Jawaban tulus Anjani disambut dengan decak kagum dari para wartawan. Setelah konferensi pers selesai, Anjani bersama ayahnya, Hermawan, memandang keluar jendela dari ruang kerja direktur utama. Anjani, ayah sangat bangga padamu hari ini. Hermawan berkata dengan suara haru sambil merangkul bahu putrinya. Ini semua berkat kepercayaan ayah. Tidak. Kamu membuktikannya sendiri. Mulai sekarang, ini adalah eramu. Anjani adalah seorang pemimpin yang kompeten. Hal pertama yang ia dorong adalah program penghargaan karyawan. Ia mengubah ruang istirahat petugas kebersihan menjadi fasilitas kelas atas, menjamin masa kerja semua staf lapangan, dan meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Inovasi ini dimungkinkan karena ia lebih dari siapapun memahami kesulitan rekan-rekan kerjanya di masa lalu. Bu Wakil Dirut. Aduh, Bu Wakil Dirut. Kepala tim kebersihan yang dulu bekerja bersama Anjani memegang tangannya dengan mata berkaca-kaca. Berkat Ibu, kami sekarang bekerja dengan bangga. Ibu telah menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina. Saya yang lebih berterima kasih, Bu. Seperti dulu Ibu mengajari saya, tolong terus sampaikan suara dari lapangan tanpa filter. Langkah Anjani ini memberikan inspirasi mendalam bagi para karyawan, dan grup Hotel Nusantara menjadi salah satu perusahaan idaman untuk bekerja. Beberapa bulan kemudian, Anjani diundang sebagai pembicara di sebuah seminar sekolah bisnis. Saya belajar 3 hal saat membersihkan kamar hotel. Sudut pandang pelanggan, pentingnya rekan kerja, dan kejujuran dalam bekerja. Saya menyadari bahwa terkadang, untuk mencapai tempat tertinggi, kita harus turun ke tempat rendah. Ceramah Anjani disambut dengan tepuk tangan meriah. Baginya, datangnya cinta yang baru mungkin adalah hal yang wajar. Pertemuannya dengan James Surya, seorang direktur regional untuk jaringan hotel internasional. Anjani, saya sangat terkesan dengan cara manajemen Anda. Terutama filosofi menghargai lapangan, itu adalah hal yang harus saya pelajari. Keduanya bertemu sebagai mitra bisnis, tetapi mereka saling tertarik pada nilai-nilai dan visi satu sama lain. James adalah orang yang, setelah mendengar semua masa lalu pahit Anjani, menganggapnya bukan sebagai luka, tetapi sebagai medali kehormatan. Ketika saya mendengar Anda pernah bekerja sebagai petugas kebersihan, saya pikir Anda adalah orang yang luar biasa. Itu butuh keberanian yang tidak biasa. Pernikahan Anda di masa lalu pasti sangat berat. Tapi cobaan itulah yang membuat Anda menjadi Anjani yang sekarang. Anda adalah orang yang sangat kuat. Penghargaan tanpa prasangka dan penghiburan hangat dari James perlahan membuka hati Anjani. Sementara itu, kabar tentang Bima sesekali terdengar. Ia masih berpindah-pindah proyek konstruksi, hidup dari hari ke hari. Bu, apa Anda mendengar kabar Bima? Tidak. Saya tidak tertarik, tapi bagaimanapun juga kalian pernah menjadi suami istri, saya pikir Anda akan peduli. Saya tidak bersimpati. Hidupnya sekarang sepenuhnya tanggung jawabnya sendiri. Anjani tidak lagi membuang-buang emosinya untuk masa lalu yang bernama Bima Saputra. 1,5 tahun kemudian, di sebuah restoran dengan pemandangan sungai di musim semi, James memberikan cincin kepada Anjani. Anjani, maukah kau menikah denganku? Kamu tahu semua masa laluku. Bahwa aku seorang janda, masa-masa ketika orang menunjukku. Tentu saja. Dan semua waktu itu telah membentuk dirimu yang sekarang,
Jadi aku mencintai dan menghormati seluruh masa lalumu, aku ingin menyembuhkan lukamu dan membangun masa depan bersamamu. Air mata hangat menggenang di mata Anjani. Ia tersenyum dengan senyum paling bahagia di dunia dan mengangguk. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana namun hangat, hanya dihadiri oleh kerabat dekat. Saat berjalan di altar digandeng oleh James, Anjani teringat kembali hari-hari penuh gejolaknya di masa lalu. Pertemuan yang salah dengan Bima, saat-saat ia hidup sebagai petugas kebersihan, pengkhianatan yang kejam, dan rasa sakit perceraian. Ia menyadari bahwa semua itu adalah proses berharga untuk mencapai momen ini. Kamu tidak menyesal? Bisik James sambil menggenggam tangan Anjani. Sama sekali tidak. Karena semua jalan itu, aku bisa sampai padamu. Anjani menemukan cinta dan kebahagiaan sejati. Di bawah kepemimpinannya, grup Hotel Nusantara berhasil berekspansi ke pasar luar negeri dan tumbuh menjadi perusahaan global. Suatu malam, Anjani bersama ayahnya memandangi pemandangan malam Jakarta dari taman atap perusahaan. Anjani, apa kamu bahagia sekarang? Iya, ayah. Sangat bahagia, sampai tidak ada satu momen pun yang tidak bahagia. Kalau begitu, sudahlah. Bagi ayah, itu sudah cukup. Ayah dan anak itu saling berpandangan dan tersenyum cerah. Nama Bima Saputra kini hanyalah selembar halaman usang dari buku tua yang telah terhapus sempurna dari hidupnya. Kemenangan sejati bukanlah menyelesaikan balas dendam, tetapi menjadikan luka masa lalu sebagai batu loncatan untuk menciptakan masa depan yang lebih gemilang. Anjani telah membuktikannya dengan hidupnya sendiri. Seorang pria yang memandang rendah dunia dari atas istana pasir kesombongannya, akhirnya kehilangan segalanya, dan jatuh ke jurang keputusasaan. Sebaliknya, seorang wanita yang merasakan penderitaan di tempat terendah dengan seluruh tubuhnya mengubah luka masa lalu menjadi medali kehormatan yang cemerlang dan mendapatkan kembali hidupnya. Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan komentar. Saya sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih.